Perebutan kursi Ketua DPR RI kian memanas. Dua partai yang mendapatkan suara terbanyak di Pileg 2024 yakni PD Perjuangan dan Partai Golkar. Keduanya berpeluang mendapatkan kursi Ketua DPR RI. Meski berdasarkan Undang-Undang MD3, kursi Ketua DPR ditentukan dari perolehan kursi terbanyak parpol di DPR. Belakangan muncul kabar wacana revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang bisa merebut kursi Ketua DPR dari parpol pemenang pemilu. PDI Perjuangan pun mengeluarkan pernyataan keras. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada awal pekan ini mengingatkan agar Golkar tidak mengulangi manuver kotor di tahun 2014. Saat itu, PDIP merupakan pemenang kursi terbanyak, namun mereka gagal mendapat kursi Ketua DPR. Pasalnya, Golkar saat itu didukung sejumlah partai, kemudian menginisiasi revisi Undang-Undang MD3 dan berhasil menempatkan kadernya Setia Novanto di kursi Ketua DPR RI. Memori buruk itu membuat PDIP menyiapkan kuda-kuda di 2024. Kekhawatiran Hasto didasari prediksi perolehan kursi dua partai yang beda tipis, yakni 110 dan 102 kursi. Jangan sulut sikap dari PD Perjuangan yang tahun 2014 sudah sangat sabar. 2014 kan akhirnya Ketua DPR masuk penjara. 2 kali persoalan. Ketika itu diambil terjadi karma pala. Seharusnya itu yang menjadi pelajaran. Tetapi kalau undang-undang terkait hasil pemilu seperti undang-undang MD3 akan dilakukan perubahan-perubahan demi ambisi kekuasaan, maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan, anggota, dan kader PD Perjuangan, dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan. Namun kekhawatiran PDIP itu dibantah sejumlah politisi di Senayan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Mujadi menyebut aturan lama Undang-Undang MD3 soal Ketua DPR dipegang partai pemenang pemilu sudah tepat dan tak perlu adanya perubahan. Begitu juga dengan Sekjen PAN Edi Suparno yang menilai Undang-Undang MD3 masih memadai. Dari Gerindra menganggap bahwa apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang MD3 sudah benar. Sebagai sebuah kesepakatan sudah tepat. Gerindra tidak tertarik untuk melakukan revisi itu karena kita ingin menciptakan suasana politik yang kondusif, kebersamaan yang terus kita jaga di Senayan, meskipun perbedaan politik, perbedaan aspirasi itu memadai dan sudah bisa berjalan dengan baik. Ya, pelaksanaan undang-undang itu juga sekarang terlaksana dengan baik dan kami tidak melihat ada sebuah kebutuhan, apalagi kebutuhan mendesak untuk melakukan revisi atau perubahan terhadap Undang-Undang MD3 tersebut. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi Lusius Karus menduga kasakusuk wacana revisi Undang-Undang MD3 syarat kepentingan parpol koalisi untuk berada di posisi puncak parlemen. Hal ini dimaksud agar mendapat dukungan penuh dari parlemen dalam mengajukan program-program unggulan pemerintah. Sementara hingga saat ini PDIP nampaknya akan bertahan sebagai oposisi. Karena hasil pemilu menunjukkan bahwa yang akan menjadi ketua DPR itu otomatis adalah PDIP. Dan di 2014 situasi yang sama seperti sekarang ini juga terjadi. Dan saat itu saya kira manuver di parlemen menghasilkan revisi Undang-Undang D3 yang akhirnya memastikan sistem pemilihan pimpinan DPR itu dilakukan melalui sistem paket. Jadi karena situasi itu saya kira ya mudah kemudian membayangkan kenapa orang-orang mulai berpikir ya potensi revisi Undang-Undang MD3. Meski ada peluang untuk merevisi lagi Undang-Undang MD3, Formapi memandang pada akhirnya keinginan itu hanya untuk sekedar bagi-bagi kue kekuasaan di DPR. Kursi pimpinan DPR sudah sepantasnya disediakan bagi parpol-parpol sesuai dengan proporsi kursi di parlemen, sebagaimana diatur dalam pasal 247D Undang-Undang MD3 saat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Kita kompak, belum pernah dengar. Dasko malah belum bilang pernah dengar. Kita kompak dan kita menghargai
bahwa MD3 itu tetap harus menjadi satu undang-undang yang memang harus dihargai, dilaksanakan dan dihargai di proses yang ada di DPR. Jadi ya proses pemilu sudah berjalan, MD3 harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undangnya dan nggak pernah dengar ya Pak Dasko ya? Nggak pernah dengar ada hal itu. Berarti belum ada begitu? Nggak ada. Nggak ada pembicaraan. Pak, berarti ada kemungkinan Mbak Puan akan tetap menjadi ketua DPR? Pemenang pemilu yang nantinya akan pemenang pemilu legislatif ya, pemenang legislatif yang seharusnya kemudian nanti berhak untuk menjadi ketua DPR, itu yang bisa saya sampaikan. Ya begitu kan Pak Dasko? Iya. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.